Halo Sobat Nusantara, dimanapun kalian sedang berada, selamat datang kembali ke podcast Harmoni Nusantara. Kali ini stay safe, stay healthy, selalu jaga protokol kesehatan. Bentar lagi vaksin udah turun nih, jadi sabar-sabar aja di rumah ya. Tinggal ya berapa bulan lagi lah kira-kira lah. Nah, untuk kalian nih, loyal viewers nih, kan udah biasa nih ngelihat gue ngobrol sama Pasha nih berdua nih. Nah, sekarang dengan berat hati saya sampaikan Pasha sudah mengundurkan diri dari podcast Harmoni Nusantara. Oh belum ya? Belum. Oh Pasha belum. Oh nggak jadi. Gimik kayak dulu. Ini gue lagi diawasin Pak Produser nih, makanya gue ngeri banget nih. Nggak kok. Pasha masih di sini. Cuman untuk membuat suasana lebih baru aja kali ya. Nah ini kita sudah datangkan ke studio tamu. Pokoknya dia salah satu dewaners gue lah di kampus lah. Salah satu kenal paling pertama. Bukan benar? Bukan begitu? Enggak, kok lu bisik-bisik? Kan udah mulai. Belum ngomong itu tadi. Nggak apa-apa. Masih gerakin bibir. Nggak apa-apa. Kan belum masuk. Oke. Nah, sudah didatangkan Cingki di studio. Dia salah satu teman gue paling awal di kampus ya. Berlima ya kita waktu itu ya. Kenal bareng-bareng. Kita, lu, dan yang lain-lain, Oza, segala macam gitu. Iya. Nah, lu kan udah sering nih gue share link nih kalau nih tentang podcast gue segala macam. Menurut lo kalau di podcast gue ini biasanya ngomonginnya apa sih? Atau terlalu serius buat lo nih bahasannya? Ya enggak sih, bukan terlalu serius, tapi kayak gue kan baru nonton kayak 2 doang. Emang baru 2 yang Iya habis kan? Iya, makanya jadi kayak ya udah gitu. Oh, ya udah gitu. Iya. Oke. Emang harusnya gimana? Nah, jadi di podcast Harmoni Nusantara ini biasanya sih kalau gue sama teman-teman gue atau mungkin sama salah host gue yang satu lagi ngomongin tentang soal budaya Nusantara yang kita punya di Indonesia, dan itu biasanya berkesinambungan dengan multikultur, dengan pluralisme, karena kan kita tahu kan di Indonesia kan apa ya, kita banyak 5 pulau besar, tapi kan pulau-pulau kecil juga banyak, budayanya banyak. Agama juga bukan cuman Islam, juga bukan cuman Kristen di Indonesia gitu loh. Jadi kita lebih meng-highlight apa ya, keragaman budaya yang kita punya di sini. Mungkin gue pengen bahas yang apa ya, yang happening aja kali ya. Menurut lo keadaan apa ya, keadaan budaya kita saat ini tuh kayak gimana sih? Kalau dari sudut pandang lo? Kalau gue sebenarnya gue nggak gimana ya. Gue nggak merasa gue melihat banyak culture yang traditional culture untuk di in nowadays. Oke. Di hari-hari sekarang ya? Iya, jadi kayak itu tuh ya itu berusaha untuk dilestarikan, tapi menurut gue nggak sering lihat dibanding gue waktu masih kecil. Oh, oke. Tapi kan dari yang gue tahu ya, lo kan lama tinggal di Solo. Nah, kalau misalkan kalau di Jakarta, kalau menurut gue pribadi pun budaya apa ya yang biasa kerap kita sebut budaya tradisional itu emang udah mulai jarang sih, makin kesini. Nah, kalau di Solo tapi masih. Kalau gue di Solo tuh mungkin kalau in daily kayak sehari-hari itu lo nggak banyak nemuin ya. Tapi kalau misalnya lo acara itu masih banget. Kayak gitu-gitu tuh masih banget. Kalau gue ngerasa ya di keluarga gue sendiri itu kayak kalau misalnya keluarga gue yang di Jakarta, mereka kalau ada acara tuh nggak begitu ngikutin tradisi. Sedangkan kalau misalnya gue di Solo, gue datang acara orang segala macam, itu banyak yang masih ngikutin tradisi kayak gitu. Nah, acara yang lo maksud nih kayak apa, Cing, maksudnya? Kayak pas nikahan tuh. Sebenarnya tuh kan kalau di Jawa nikahan tuh stepnya kan banyak tuh. Iya, pakai seremoni gitu. Iya, itu masih ada. Cuman kalau di Jakarta tuh paling cut short gitu loh, kayak langsung cuma dipilih banget gitu berapa kayak. Emang gitu. Aslinya panjang ya? Aslinya panjang. Dulu waktu gue ujian bahasa Jawa tuh gue ngapalinnya banyak tuh. Jadi gue tahu prosesnya panjang gitu. Berarti ada apa-apa kalau gitu. Gue sering datang ke acara resepsi kawinan terus yang kayak pakai adat Jawa itu bukan upacara fullnya. Bukan. Masih lebih panjang lagi. Masih ada lagi. Oh, alah. Ya, gue nggak tahu lo datangnya ke acara yang kayak gimana. Mungkin udah, tapi kayak gue sih ngerasa kalau di keluarga gue nggak banyak. Biasanya sih kan yang kalau misalkan pengantinnya dipakein barisan gitu terus ada yang nari di depannya yang kayak gitu. Itu yang paling common lah gue liatnya lah, paling sering liatnya. Iya. Itu tuh maksudnya kayak itu kadang masih sering di skip kan. Kayak beberapa juga nggak ada kayak gitu. Banyak sih sebenarnya, cuman gue juga
lupa ingat urutannya. Oh, alah. Nah itu asik tuh buat ngobrol-ngobrol tentang itu tuh. Gue nggak tahu banyak soalnya. Nah tapi kalau dari lo pribadi, lo kan lama tinggal di Solo. Tapi kalau dari cultural background lo sendiri, lo orang Solo atau bukan? Gue, bokap gue tuh Padang, nyokap gue itu kayak blasteran gitu kan. Tapi dia emang lahirnya di Jogja. Oke. Tapi kayak kakek nenek gue tuh masih ada yang darah Belanda, Jepang, kayak gitu. Pokoknya nyampur gitu, nggak jelas keluarga nyokap gue tuh agak nyampur gitu deh pokoknya. Es campur ya, rame Iya, ya. Nano-nano. Nyebut merek gue. Tapi nyokap gue itu mostly kayak dia ambil Western culture. Oh, oke. Mirip. Oke. Karena kayak dia tuh menurut gue ya, kalau menurut gue ngeliatnya pola pikir nyokap gue itu lebih ngarah ke Western. Bokap gue juga Padang. Jadi walaupun gue tinggal di Solo, di Jawa, kultur Jawa, itu kultur Jawanya tuh nggak begitu kerasa di rumah gue. Kayak gitu. Jadi apa ya? Ini sorry ya kalau misalkan bahasa gue salah atau gimana, tapi nyokap lu tidak terlalu mau atau tidak terlalu memilih in touch dengan budaya yang nyokap lu dapat atau gimana? Kalau culture sih kita kayak diajarin kan di sekolah. Kalau secara materi itu kita paham. Tapi untuk secara prakteknya enggak gitu. Penerapan sehari-harinya ya, mungkin. Beda gitu rasanya. Nah, berangkat dari kasus nyokap lo tadi yang bisa kita bilang kurang in touch dengan budayanya, menurut lo nih, dan ini sebetulnya pertanyaan juga bisa gue layangkan ke diri gue sendiri sih kalau lo yang nanya. Budaya itu, culture ya, untuk kita-kita nih, millennials dan Gen Z nih, penting nggak sih? Gue dulu, waktu SMA, waktu mendapat pertanyaan yang sama, gue jawab kayak, ya penting kali gitu kan. Tapi kayak gue nggak mendapat, kayak maksudnya kayak jawaban gue tuh masih kali kan. Kalau sekarang gue bisa bilang kayak itu mungkin nggak mungkin sih. Menurut gue itu penting karena gini, budaya lo tuh part of your identity nggak sih? Iya, betul. Dan itu yang menurut gue yang kayak ya kalau lo nggak ada budaya, identitas lo dari mana? Iya, gitu. Bener. Itu yang bener menurut gue sih. Kayak ya itu. Iya. Tapi pentingnya budaya. Kalau tapi ngomongin, ya, enggak. Tapi gini, identitas gue merasa kayak gitu karena gue kan identitas gue nggak jelas nih, karena gue nyampur nih, ya kan. Jadi gue nggak bisa bilang budaya gue tuh yang mana gitu loh. Kayak gue nggak tahu tuh yang mana. Yang dari bokap kah, nyokap kah? Kalaupun dari nyokap tuh yang mana budaya gue? Kayak gitu loh. Jadi waktu gue memperkenalkan diri itu pun jadi sulit. Karena gue nggak tahu ini dari kultur yang mana sih, kayak gitu loh. Nah tapi menurut gue kalau misalkan kita ngomongin budaya sebagai identitas, penting untuk tahu, maksudnya kalau lu punya culture background datang dari mana itu penting. Tapi kalau misalkan kayak lu nih, kan lu mau bilang yang dari bokap dari Padang tapi yang mana, atau nggak yang nyokap yang mana? Toh pertama kali gue ketemu sama lu juga gue ngira lu orang Jawa. Iya. Dia orang Jawa nih, tohnya bukan. Dan itu ke apa ya, ke budayaan Jawanya itu nempel di lu mungkin karena lu udah lama tinggal di Solo kali ya. Jadi lu menyerap dari situ. Nah tapi penting emang punya identitas budaya. Cuma menurut gua nggak harus dipermasalahkan sebegitu jauh nggak sih, Cing? Maksud gua paling enggak lu masih bisa punya identitas kebudayaan yang unik, bisa dibilang kayak gitu. Jadi misalkan nih lu dilihat orang Jawa karena lu lama tinggal di Solo kan, tapi lu tidak ada keturunan Jawa, ya you just roll with it aja gitu loh, kayak jalanin aja. Ya kalau misalnya emang orang mau ngeliat lu sebagai orang Jawa ya that's fine, at least kita masih punya identity. Justru malah itu yang mendingan daripada orang-orang yang lu keturunan mana sih, nggak tahu gue mau ngikut aja ya bokap gue, ya gue orang Indonesia gitu loh. Tapi kan di dalam Indonesia sendiri kan kalau kita kerucutkan lebih dalam kan budayanya juga banyak gitu loh. Tadi kan lu sempat nyebut ini tuh apa namanya, orang yang bukan nyebut juga sih, tapi maksudnya kalau misalkan lu pribadi tapi lu tidak merasa tersesat kan dalam artian kebudayaan lo. Maksudnya lu nggak bingung tapi nggak merasa, apakah lu pernah merasa bingung lu mau milih yang mana? Enggak, karena menurut gue nggak harus milih. Nah, jadi itu dia, tapi itu masih mendingan, Cing. Nah, gue pengen nanya nih sama lo, menurut lo orang yang bukan tidak memiliki identitas, cuman bahasanya apa ya, nggak aware lah dengan
cultural backgroundnya dia datang dari keluarga yang keturunan apa, itu menurut lu bahaya nggak sih orang yang sebuta itu loh sama budayanya mereka? Bahaya tuh sebenarnya nggak sih kalau lo bilang teknikal. Bahaya tuh mungkin enggak, tapi kayak menurut gue entahlah, maksudnya kayak lo hidup di suatu negara, di suatu masyarakat yang pasti itu punya culture gitu. Masa lo nggak tahu tentang itu? Nah, kan you're part of that community kan, gitu loh. Ke apa ya? Bukan teledor juga sih bahasanya, apa ya? Dia terlalu ya udah gitu loh sama budaya yang dia punya. Padahal kalau kita lihat di konteks Indonesia sendiri kan budaya kan banyak gitu loh. Jadi kayak sayang aja kalau lo nggak belajar mempelajari keturunan lo kayak gimana. Nah tapi kalau menurut gue Cing itu bahaya karena ketika lo tidak memiliki identitas kebudayaan kan ini kan era digital nih ya, globalisasi dan segala macam gitu ya, pasti antar negara dan antar bangsa itu kan bertukar budaya tuh, ya kan? Yang ini masuk ke sini, yang ini keluar ke sana segala macam. Nah bahayanya itu adalah ketika dia tidak punya landasan yang kokoh ya untuk kalau kita ngomongin identitas budayanya dia, kan dia kan masih mending kalau misalkan emang dia bilang oh ya udah gue nggak mau, kasarnya gue nggak mau berbudaya gitu loh, gue orang Indonesia aja, gue bukan nggak mau dibilang orang Jawa, nggak mau dibilang orang Minang segala macam. Tapi lebih bahayanya lagi kalau misalkan dia nggak tahu nih budayanya dia kayak gimana, jadi kan dia nggak punya apa ya, kasar nggak punya senderan gitu loh budayanya dia apa. Nah kalau misalkan ada budaya asing yang masuk, bisa banget kan itu dianut sama dia. Jadi apa ya, kalau kita dalam bahasa sekolahnya tuh bahasanya westernisasi, yang apalah orang-orang pakai mulai celana jeans, dengerin musik pop segala macem. Tapi yang serem itu adalah kalau westernisasi menurut gua itu tidak harmful, tidak merugikan, ya nggak sih? Menurut lu itu merugikan nggak? Maksudnya budaya-budaya yang kayak K-pop lah, itu kan masuknya kan culture. Menurut lu itu harmful nggak tapi? Dari gaya berpakaian, gaya kosmetik, selera musik. Technically enggak kan? Enggak kan? Nah, yang serem ini, kalau misalkan budaya-budaya asing yang masuk ke sini, tujuannya jahat. Kayak? Itu yang serem. Ya, kayak contohnya deh, satu, Islamofobia. Itu kan kalau kita, kalau kita rentet lagi, itu sebetulnya masuk as a part of westernisasi tahu. Karena kalau dari yang gue belajar dan dari yang gue sering baca juga, Islamofobia itu sendiri kan grassroots-nya itu ketika serangan 9/11, lu tau 9/11 kan? Yang Twin Towers. Tahu. Ya. Nah, jadi gue lupa presidennya antara George Bush atau W. Bush saat itu, dia bukan melahirkan tapi dia kayak menggonggkan gitu loh. Dia menggaungkan bahwa orang Islam tuh teroris segala macem gitu loh. Nah, itulah yang menyeramkan karena itu berdampak juga, itu merugikan untuk orang-orang Islam yang hanya ingin beragama secara normal-normal aja gitu loh, dan pengen hidup secara ya selayaknya kayak manusia biasa aja gitu loh, kayak biasa-biasa aja umat beragama dan sebagainya. Nah, kalau kan ini kan kita ngomongin dari pihak westernnya nih yang melihat Islamofobia itu seperti apa, tapi Islamofobia ini dia dikasih makan itu dari, kalau gue ngelihatnya dari dua pihak. Satu pihak baratnya yang selalu menggaungkan bahwa orang Islam itu orang Arab lah segala macam, itu aneh-aneh, teroris segala macam. Dan si pelakunya dalam artian si terorisnya sendiri. Karena paham-paham yang mereka kasih, paham-paham yang mereka tanemin, yang mereka ajarin ke orang-orang itu tidak serta-merta lu duduk di sebuah pengajian, lu kasih senjata, tembak ini, tembak itu. Enggak, mereka nggak kayak gitu. Mereka nanaminnya tuh apa ya? Cantik. Mainnya tuh cantik, halus gitu loh. Jadi awalnya berawal dari gaya hidup, lifestyle. Sekarang kayak contoh, ini gue tidak menyinggung siapapun ya di sini. Tapi kayak contoh sekarang yang lagi hype-nya nih di Indonesia nih, di kalangan kita nih milenial, hijrah. Dalam penyebaran paham mereka nih, di strateginya mereka, itu mereka ada apa ya? Bahasanya kayak soft selling gitulah. Jadi halus, masuknya lempeng. Jadi yang dimasukin sebetulnya salah. Itu salah yang dimasukin. Secara religius salah, secara kemanusiaan pun salah, norma salah, tapi kemasannya cakep. Jadi diterimanya gampang, masuk, enak gitu. Nah, kayak contohnya yang lagi rame di kalangan kita itu kayak hijrah. Gue tidak menyalahkan orang yang hijrah ya. Kalau lu seandainya mau pakai, siapa mau pakai jilbab atau misalkan mulai rajin sholat lah atau ngaji, power to you, itu bagus justru malah. Tapi atas dasar apa nih?
Gitu loh. Lu mau hijrahnya kenapa nih? Karena emang lu mau, atau karena emang itu yang diajarin itu yang benar dan lu kerasa terpaksa karena itu. Kayak gitu. Nah, tapi kan kalau kayak hijrah, kita berangkat dari hijrah sendiri, itu kan lifestyle. Ya kan? Itu gaya hidup. Nah, yang kayak gini-gini nih, yang akar itu dari lifestyle, mereka mulai tertarik, mereka ngerasa kayak apa ya? Kasar kayak masuk surga lah gitu loh. Aman lah, gue alim lah gitu loh. Mulai tertarik, balik lagi ke pengajian, barulah tuh di pengajian kesekian kali ini dimasukin yang apa ya? Kampanye-kampanye benci pemerintah. Ya kan? Kampanye-kampanye benci saudara beda agama, padahal masih saudara semanusia loh. Ya kan? Mulailah dimasukin yang kayak gitu-gitu. Terus dari situ berubahlah dari lifestyle menjadi sebuah paham, menjadi sebuah ideologi. Nah, barulah tuh kalau udah sampai poin ke situ, baru tuh lu dikasih pisau, lu tusuk tuh orang yang nggak sholat tusuk. Kalau misalkan kita ngomongin ke arah situ ya mengenai radikalisme dan milenial dan lifestyle, ini sedikit insight nih buat lu nih. Kan kita masih mahasiswa kan dan mahasiswi. Target mereka itu di mana mereka bisa tumbuh subur dan melakukan soft selling yang tadi gue sebut itu di kampus. Itu yang serem. Nah, sekarang gue ada data keluarannya BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Kampus pertama yang exposure atau paparan terhadap paham-paham radikal dan ekstremis itu paling besar, kasarnya terkontaminasi lah. Itu adalah salah satu kampus paling ternama di Indonesia. Ini gue gak mau nyebut instansi ya, Sobat Nusantara. Ntar gue ngerinya gue di blacklist dari instansi itu, gue gak mau. Nah, itu adalah salah satu kampus paling ternama di Indonesia. Sementara kalau kita ngelihat nama ini kampus, kita tuh pikirannya yang, wah, orang-orang pintar, gue pengen masuk situ. Edukasinya bagus. Tapi tanpa kita ketahui, ada data satu lagi yang menjelaskan bahwa ya itu, paparan dan penyebaran paham radikalis dan ekstremis itu tumbuh besar di situ. Gue mau nanya dalam posisi kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi ya, Civitas Akademika Universitas, lu sadar nggak sih kalau di kampus, nggak usah jauh-jauh deh, kampus kita yang tercinta, lu sadar nggak sih di kampus kita tuh penyebaran kayak gitu-gitu? Penyebaran paham? Iya, paham aneh-aneh lah. Jujur gue shock tadi pas lo bilang yang kayak, ini tuh salah satu kayak tempat paling banyak receive exposure gitu. Itu gue yang kayak demi apa? Tapi kayak at the same time gue mikir, iya sih, karena kayak gue tuh sering dibilangin orang tua dan orang-orang sekitar kayak jangan di kampus ini nanti lo dibawa ke sini lo kayak gitu. Ntar lo gini lo kayak gitu. Tapi gue kayak nggak sampai lo ngomong tuh gue baru kayak iya ya, itu masuk akal gitu. Masuk akal. Tapi karena jujur gue nggak sadar itu. Kalau gue sih kalau untuk perkembangan di kampus kita ya, kampus kita tercinta, gue dibilang aware tuh enggak, tapi gue tau lah reputasinya kayak apa. Bahkan justru malah gue pernah waktu zaman SMA ya, SBMPTN, SNMPTN gitu, gue bilang masuk kampus ini, kampus yang sekarang kita datangi ini. Gue dikasih tahu sama nenek gue atau sama opung gue gitu, dia bilang, yakin kamu mau masuk situ? Kenceng loh mereka tuh dalam artian mereka itu. Kamu punya pendirian nggak? Ntar kebawa loh. Nah gue pas denger itu. Tapi kalau diomongin kayak gitu tuh nggak mikir sampai situ, lebih mikir kayak pergaulan gitu. Tapi ternyata sampai situ. Nah, kalau gue pada dulu waktu gue SMA, gue mikirnya sampai situ. Karena gue udah tahu. Gue udah tahu. Jadi sedikit flashback aja sekitar tahun 2010-an berapa gitu, gue lupa. DKM, lu tau DKM nggak sih? DKM tuh kayak pengurus masjid gitu loh. Iya. Panitiaan pengurus masjid. Itu boleh dari pihak luar kampus. Jadi asalkan kayak lu care sama masjid, lu beneran mau jadi panitia, lu boleh ngerawat, lu boleh jadi ikut part dalam DKM itu. Dan lu tahu itu fatal. Kenapa? Karena jadi apa? Jadi pada masuk gampang ya. Bener banget dengan mereka mengeluarkan bukan peraturan tapi kayak option kayak gitu. Itu filternya dibuka itu, yang jelek-jelek masuk semua. Nggak ada filternya itu. Nggak ada filternya, itu unfilter itu, baru bangun tidur deh. Iya. Hashtag no filter. Iya ya. Nggak ada filternya, masuk semua. Awalnya mah awalnya baik-baik, ngerawat masjid segala macam. Tapi kok mulai khawatirkan, mulai worry. To the point, salah satu fakultas sudah menjamur. Hah? Iya. Maksudnya menjamur? Menjamur dalam artian ya apa ya? Ini bahasa kasarnya ya, bahasa simpelnya, itu senternya penyebaran paham itu. Fakultas.
Fakultas loh, bukan jurusan. Level fakultas. Udah ada. Sebetulnya kalau kita ngomongin stereotip fakultas kan ada tuh stereotip fakultas-fakultas gitu kan. Yang kalau anak fakultas ekonomi bisnis boju segala macam. Fakultas ini memang dari dulu stereotipnya sudah begitu. Alim, hijrah, tapi apa ya? Zaman-zaman sekarang tuh terrealisasi gitu loh. Itu jadi kenyataan. Kembali lagi ke topik yang tadi yang kita bahas di awal tentang identitas budaya. Gue tanya lagi nih ke lo nih setelah gue cerita tentang paham-paham aneh, masukan budaya asing. Bahaya nggak kalau orang nggak punya identitas budaya, nggak kenal dengan identitas budayanya dia dan dia menyerahkan diri, gue bodo amat lah gue identitas gue yang mana. Bahaya nggak? Bahaya. Emang bahaya. Bahayanya karena ini. Tapi maksudnya bahaya tuh kalau di pikiran gue ya, itu kayak jadinya lo nggak ada pegangan gitu loh. Oh, pegangan budaya, pegangan kultur. Terus saya jadi kayak lo nerima aja, dikasih. Nah, gitu. tapi itu yang terjadi kan? Iya, makanya kayak lu lost touch dengan background culture lo, masuk yang kayak gini-gini, dan lo terima. Padahal paham-paham yang kayak gini, itu yang namanya toleransi. Itu nggak ada kata di kamus mereka toleransi. Apa itu toleransi? Mereka intoleran, sangat intoleran. Hanya mereka aja yang mereka gaungkan. Padahal kita di Pancasila sendiri, ya kan? Dan kita sebagai orang Indonesia berbudaya banyak, toleransi itu harus top, harus nomor 1. Itu harus kita pentingin gitu loh. Nah, karena dia out of touch sama budayanya, kan dia nggak terlalu tahu nih kayak kalau misalkan kayak kita millennials yang out of touch dengan background culture mereka, ya itu yang tadi lo bilang, serta merta nerima, serta merta masuk, karena mereka nggak terlalu paham banget toleransi itu apaan sih segala macam. Jadi mereka ambil aja yang tahu gue masuk surga. Pola pikirnya itu pendek. Yang penting surga aja. Padahal kan ya masa lu sebagai manusia tidak ada interaksi sosial? Kan kita makhluk sosial. Harus ada interaksi satu sama lain dong. Nah, paham-paham ini tuh apa ya? Gue bilangnya itu mencederai hak asasi manusia. Karena mereka sudah mulai membolehkan, malah bukan membolehkan lagi, mengharuskan, dan dalam bahasa agama Islam, menghalalkan membunuh. Itu yang serem tuh. Padahal gila, gue nggak usah nyampe bunuh deh, gue suruh maki-maki orang aja. Kalau gue coba lu maki-maki tuh orang tuh kenapa emang? Ya udah lu maki-maki aja, gue belum tentu mau. Ini lagi lu suruh bunuh. Itu tinggi itu, apa namanya, bebannya itu. Dan tapi itu makanya itu yang serem, bebannya tinggi, ya kan? Kita mikirnya mesti berulang kali kan kalau kita disuruh bunuh orang kan. Tapi mereka yang sudah terinfeksi ini nggak pakai pikir 2 kali, nggak pakai pikir panjang. Yang penting gue masuk surga. Yang penting gue nggak masuk neraka. Duar. Itu. Nah, ngomong-ngomong duar, kan kita kan baru-baru ini kan ada beberapa serangan kan yang terjadi kan di bangsa kita ini. Yang pertama di Makassar, yang bom depan gereja ya. Lu tahu kan yang itu kan? Yang pemboman bunuh diri depan gereja, sama yang penyerangan Mabes Polri. Nah, yang pemboman gereja ini kan 2 orang. Gue pengen nanya nih sama lo. Lu tahu nggak 2 orang itu ternyata suami istri? Si pelaku itu nggak tahu? Nggak. Oke. Lu tahu nggak kalau 2 orang ini masih kelahiran tahun 90 tengahan, 95 atau 90 berapa gitu. Berarti statusnya masih mahasiswa dong harusnya. Ya kan? Iya. Masih masuk millennials. Ya kan? Iya. Oke. Berarti lu nggak tahu ya sebelumnya ya? Nggak. Nah, dan lu tahu nggak? Ini lu sebagai seorang perempuan nih ya, si istrinya di saat dia mendetonasi itu bom lagi hamil 4 bulan. Tahu nggak lo informasi itu? Itu semuanya available untuk dicari kok. Tahu sih kalau yang kayak pas lagi hamil ternyata. Nah, sekarang apa ya perspektif lo nih sebagai perempuan? Nah, kalau kita ngomongin yang Mabes Polri, kan itu yang Makassar tuh yang bunuh diri, yang Mabes Polri, pelakunya itu kan yang tertangkap di CCTV 1 orang. Lu tahu kan itu perempuan kan, karena dia jelas-jelas menggunakan hijab, kayak rok panjang segala macam. Tapi lu tahu nggak awal itu 2 orang? Jujur nggak tahu. Awalnya 2 orang. Di salah satu news release yang sempat gue baca, yang satunya ditembak mati. Ya kan, yang meninggal dunia, yang satunya katanya sudah diamankan. Cuman gue nggak tahu itu sudah diamankan atau kabur atau gimana, gue nggak tahu lah. Itu berdua masuk ya kan? Bukan paling tidak sih, tapi maksudnya yang di Makassar melakukan berdua.
meledak mati bareng-bareng gitu loh. Yang ini ya kan, yang di CCTV kan ceweknya yang masuk. Nanti si cowoknya kemana? Kenapa kalau misalkan emang laki-laki ya kan, lu sebagai sosok ya apa ya, sosok pemimpin gitu loh, sosok imam. Kalau misalkan emang lu bener teroris, kenapa nggak lu yang masuk ke Mabes? Kenapa lu kagak yang nembakin tuh polisi? Kenapa ceweknya yang lu suruh? Cowoknya kemana sekarang? Kan kita nggak tahu menahu soal itu. Ya nggak? Iya sih. Nah, maksudnya kayak gue aja nggak tahu kalau ternyata ada cowoknya. Kayak rata-rata yang gue lihat cuma ceweknya doang. Nah, dari cowoknya. Mereka sudahlah antara mereka yang terpengaruh paham radikal mendiskriminasi orang-orang yang beda paham dengan dia. Di dalam circle mereka pun orang-orang yang tercemar didiskriminasi juga. Udah lu cewek sono maju Gi. Sono. Gue mah santai-santai ya di belakang yang cowok. Kan gila. Double discrimination, cing. Kan itu aduh terlaluan deh itulah. Kalau lu bawa-bawa ke sana ya, kalau lu pikir-pikir sana ya. Itu parah banget. Itu parah banget. Nah, pertanyaan dari gue untuk lo, untuk nyambung yang tadi di Makassar juga. Kalau lu jadi ceweknya itu gimana? Karena lu sebagai perempuan kan. Nah, kalau lu posisi lo di situ gimana? Satu, gue juga pengen nanya, mungkin gue timpalin aja kali pertanyaannya. Dua, perasaan lo sebagai seorang perempuan tahu bahwa yang meninggal dunia di 2 penyerangan ini adalah perempuan, dan yang satu lagi mengandung 4 bulan. Gimana itu? Karena gue nggak bisa jawab, ya jelas-jelas udah beda gender kan. Gue nggak tahu, mungkin yang gue rasa dan yang lo rasa mungkin beda ya. Gimana tuh? Gue pertanyaan pertama tadi lo bilang gimana kalau lo yang jadi cewek-cewek itu? Ya, gimana perasaan lo? Gak tahu sih, gue nggak bisa bayangin. Jujur gue nggak bisa bayangin jadi perasaan mereka tuh kayak gimana ya. Tapi kayak kalau gue ngeliat sih, awalnya gue mikir kayak, aduh, kok bisa, kok mau, kok lo kayak kenapa gitu loh, kenapa mau. Tapi kayak the second thought gue mikir kayak, ya mungkin yang lebih sering kena exposure tentang hal itu ceweknya, ngerti gak? Dibanding yang cowok. Dan ya udah, maksudnya kita in general as society aja cewek lebih sering banyak dibebanin kan. Secara maksudnya, kayak maksud gue lo sering diomongin kayak nih cewek tuh harus gini, harus gitu, ngerti kan? Iya. Apa standar sosial? Iya. Dan dari situ aja kita tuh pasti seakan-akan ya udah lo turutin nih kalau ada ini gitu. Kalau cowok kan ya mungkin diomongin tapi bebannya tuh nggak parah gitu loh. Menurut gue ya, karena gue cewek ya. Tidak dipaksa. Iya. Nah, sedangkan mungkin dalam kasus ini it's the same. Oke. Ngerti nggak? Kayak yang lebih diberatin tuh ke ceweknya. Dan akhirnya ya udah. Berani maju tuh. Terjadilah itu. Kalau pertanyaan gue yang kedua, yang tentang yang Makassar, yang perempuan meledakkan diri ketika dia sedang mengandung, perasaan lo gimana, cing? Pada saat itu. Ini kita berandai-andai nih ya. Kita berandai-andai aja. Seandainya nih lu di posisi itu wanita, apa yang lu rasain? Apa perasaan lo? Lu tahu lu bawa makhluk hidup kedua dalam tubuh lo, baru 4 bulan, yang bisa tumbuh besar jadi bayi, jadi anak, dan itu lo buang secara sia-sia. Dia nggak salah loh. Dia nggak tahu dosa apa, dia nggak tahu pahala itu apa loh. Sadar aja mungkin belum. Udah tahu gue didedakin ya emak gue. Tapi kan pelaku tuh mikirnya kayak yang bilang. Apa tuh? Ujung-ujungnya maunya surga kan. Jadi kayak ya mungkin dia berpikir kayak ya udah daripada nih bayi jadi hidup jadi manusia belum tentu benar gitu. Ya udah bawa mati. Gitu gimana? Kan kita maksud gue adalah dia pelaku, ngerti gak? Iya. Jadi gue mikirnya mungkin dia mikirnya ya udah surga. Ngerti gak? Jadi pokoknya biar anak gue masuk surga lah gitu. Mumpung belum lahir dan gue juga mau mati, ya udah gue bawa mati. Gitu gimana? Iya bener. Gitu loh. Kalau gue ngelihat secara pelaku gue gitu ya, tapi secara gue kasihan sih. Ngerti gak sih kayak lo gimana sih ceritanya lo punya anak, maksudnya kayak itu udah 4 bulan kan? Itu udah pasti I forgot urutannya gimana, tapi kayak itu udah ada nyawanya kan berarti. Dan lo dengan enaknya kayak yaudah gue bawa mati. Itu tuh twisted banget otak lo tuh, kenapa sampai kayak gitu loh. Kenapa lo, maksudnya kalau lo nggak mau punya anak, kenapa lo bisa sampai hamil deh? Kenapa lo akhirnya mati gitu loh? Itu yang menurut gue kayak
gak masuk akal, lo nggak tanggung jawab, lo secara manusiawi aja nggak ada, kenapa lo berani minta surga? Iya. Memang tidak masuk akal kalau kita bicara dari kacamata kita, karena itu kan di luar akal buat kita. Jujur gue gemetar sih. Tapi kalau buat mereka itu satu one way ticket to heaven itu. Iya. Cuman maksudnya kayak lo diajarin apa sampai mikir seakan-akan kayak lo nggak ada manusianya, tapi lo meminta surga. Itu yang gue mikir. Iya. Emang penghuninya surga? Lo kan kalau mereka kan mikirnya gini, lo ngebunuh manusia yang beda agama sama lo. Oke. Iya. Kalau misalnya mereka pakai logika itu, kenapa lo bunuh ini yang belum ada apa-apanya nih? Yang basically harusnya kalau lo besarin tuh satu pahaman sama lo. Iya. Kenapa lo bunuh? Itu Itu pemikiran yang kayak kenapa gitu? Gak masuk akal logikanya. Million dollar question gak sih? Kayak kenapa ya? Maksudnya tapi itu tapi parah banget kan? Karena gue ngeliat itu parah banget. Gue itu tuh gila loh. Gak ngerti aja kenapa gitu loh. Lo alasannya lo dibodohin kayak gimana? Kenapa lo nggak sadar dengan logika yang berbeda, tapi lo tetap lakuin gitu? Iya, itu dia maksud gua. Karena apa ya? Kalau misalkan bicara dari perspektif teroris ya, dari perspektif pelaku, satu hal kalau misalkan lo menembak orang lain, gitu loh. Lo ngeliat orang abis gereja keluar gereja mau lo tembak tuh orang, satu hal. Itu orang apa ya? Kasarnya kalau misalkan seumuran sama lo lah, punya reaksi sama, kesadaran yang sama gitu loh. Tapi bayi cing. Allah, gue kalau mikirnya tuh, aduh demam sendiri gue. Aneh. Bayi loh, masih suci loh itu. Gak tahu apa-apa. Taunya iya, gue di dalam perut ibu gue aja, tuh duar aja. Hilang kemana-mana. Aduh, gue mikirnya serem. Tapi ada benernya sih yang tadi lo ngomong itu. Gue mau anak gue masuk surga. Masuk surga anaknya. Yang gak masuk surga orang tuanya. Iya. Jadi bye-bye, mom and dad. Aku di atas, papa di bawah. Mungkin dia kan mikirnya kayak gitu loh. Jadi kayak, ya oke lah. Tapi maksud gue adalah secara kalau lo cuma mau menyelamatkan anak lo bagus. Iya. Tapi kalau misalnya lo dengan maksudnya kenapa lo nggak mikir nyelamatin anak lo dengan cara ngebunuh anak lo tuh salah, ngerti gak? Iya. Iyalah, salah banget itu. Itu salah. Kenapa banget. dia nggak mikir sampai situ? Kenapa dia cuma mikir sampai awal? Itu yang lo omongin tadi, mikirnya pendek. Itu yang gue kayak yes. Iya, gitu. Salah banget itu. Ini dari tadi apa ya, topik kita berapi-api nih ya, sangat ramai ini ya, menggebu-gebu sekali. Tapi ini apa ya, menurut gue ini akan menjadi salah satu episode kita yang paling apa ya, podcast Harmoni Nusantara yang paling bisa dibilang insightful lah, karena gue banyak dapat insight dari lo juga tentang apa ya, perasaan lo sebagai seorang perempuan melihat yang kayak gitu-gitu, disusupin paham-paham aneh. Dan semoga ya gue berharap lo dapat beberapa insight juga dari gue yang tentang kampus-kampus itulah. Itu menurut gue penting sih. Secara kita mahasiswa kan. Terima kasih ya udah menyadarkan gue. Terima kasih. Oh dulu belum sadar. Gue belum sadar kalau selama ini gue ada di. Untung lo nggak ketarik ke sana, cing. I don't think it's possible. Nggak ada yang impossible buat mereka. Iya sih, sejujurnya. Iya, kasusnya itu. Ibu hamil disuruh ngeledakin diri mau. Apa yang impossible buat mereka? Makasih sih udah menyadarkan gue. Iya. Wow. Mereka tuh wah S3 marketing lah tuh teroris tuh. Jualannya keren banget, soft selling segala macem. Tapi menurut gue segitu aja kali ya obrolan kita kali ini ya. Mungkin di episode berikutnya kita bisa extend topik ini, atau mungkin kita bicara topik yang lain-lain. Atau mungkin lu mesti kenalan nih. Nih Pak Produser, kita mesti ada episode nih bareng berempat gitu kali ya. Bareng partner gue, Pasha, sobat beda server, Mario di episode kita yang kemarin. Ada kemarin, nanti lo tonton deh, itu seru tuh orangnya sama lu. Ini kayaknya asik nih kalau kita campur berempat nih ngobrolnya nih. Oke. Karena, nah itu dia, kembali lagi ke topik awal kita mulai pembicaraan ini, culture. Berbeda-beda culture, berbeda-beda pemahaman. Asik tuh kalau campur tuh jadi satu tuh. Oke? Oke. Terima kasih banyak, Cing. Udah mau main-main ke studio. Terima kasih juga udah mau tukeran-tukeran insight lah. Tukeran paham sama gue. Terima kasih juga untuk Sobat Nusantara yang sudah nonton dan dengerin. Jangan lupa untuk mampir-mampir ke Instagram kita @muslimnusantara. Newsnya pakai news berita ya, bukan nu ya, jangan salah. Karena Nusantara jadi trademark ternyata Pak Produser ya. Aduh, parah, emang parah banget. Jangan lupa main-main juga ke YouTube kita, sama juga kayak Instagram Muslim Nusantara. Jangan lupa like, komen, subscribe, share boleh, gratis. Yang nggak boleh itu report ya. Jangan di-block juga Instagramnya ya, karena semoga kita membawa kebaikan lah untuk kalian-kalian, dapat ilmu-ilmu baru. Oke, thank you Cing. Thank you semuanya. Salam Nusantara.